menciptakan makhluknya, ya, khalaqa, kemudian fasawa, kemudian setelah diciptakan disempurnakan, kemudian Allah itu qaddara fahada. Allah memberikan ketetapan, ya, ketetapan, ukuran, ketentuan, kemudian diberikan petunjuk, gitu. Nah, jadi kalau kita lihat kata-kata Lailatul Qadar itu ada salah satu malam yang kalau kita pahami Al-Qadar itu adalah malam ditetapkannya sesuatu atau diberikan ketetapan atau diberikan ketentuan, ya, pada malam itu. Nah, sehingga malam Lailatul Qadar itu kalau kita pahami ini itu ada pemahamannya malam penetapan Allah bagi perjalanan hidup manusia. Nah, ini ada salah satu yang memahami seperti ini, ya. Jadi ada para ulama, beberapa ulama yang memahami bahwa malam Lailatul Qadar dipahami sebagai malam penetapan Allah bagi perjalanan hidup manusia. Nah, ini juga kalau kita lihat qadar yang kedua ini juga bisa dipahami dengan ketetapan dikarenakan kemuliaan dikarenakan ketetapannya diturunkan Al-Qur'an pada saat itu. Ya, jadi malam kemuliaan itu dipahami kenapa kemuliaan, karena di malam itu ditetapkan diturunkannya Al-Qur'an. Ya, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas. Nah, jadi kalau kita lihat, ya, inna anzalnahu fi lailatul qadar, jadi bisa kita pahami bahwa Al-Qur'an diturunkan, ya, di malam apa? Lailatul. Saya mau tanya dulu. Apa bedanya Lailatul Qadar dengan nuzulul Quran? Ayo. Kalau kan nuzul Quran juga malam diturunkannya Al-Quran, betul nggak? Bedanya nuzul Quran sama Lailatul Qadar, ibu tahu nggak? Kalau Lailatul Qadar apa? Kenapa, Bu? Kalau nuzul Quran? Kemana? Ada yang bisa jawab? Apa bedanya? Iya? Itu apa? Nuzul Quran, peristiwa turunnya Al-Quran. Malam Lailatul Qadar naon? Kan tadi disebutkan malam diturunnya Al-Quran. Jadi ketetapan ketika malam yang dimuliakan. Kenapa dimuliakan? Karena malam ini diturunkan. Kenapa? Oke, gini. Tenang. Malam Lailatul Qadar diturunkan Al-Quran dari Lauh Mahfuz, ya, diturunkan ke langit dunia, secara keseluruhan. Itu malam apa? Lailatul Qadar. Kalau yang namanya nuzulul Quran, ya, itu malam ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu yang pertama. Diturunkan surat apa? Betul. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, ingat ya, ibu-ibu ya. Jadi kalau ditanya apa bedanya antara nuzulul Quran dengan Lailatul Qadar, ya. Jadi Lailatul Qadar itu malam di mana Al-Quran diturunkan dari Lauh Mahfuz ke langit dunia secara menyeluruh, gitu. Nah, setelah itu turunlah cicilan, ya, sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh Rasulullah SAW, ya, dalam menyampaikan risalah. Jadi kan gini,
Nih ya, saya sedikit flashback nih bapak-bapak juga. Rasulullah SAW ya, ketika mendapatkan wahyu yang pertama, kenapa beliau sangat butuh ya yang namanya surah Al-Alaq ini 1-5 ini sangat butuh. Kenapa? Karena beliau ini beruzlah ya dari mulai sekitar beliau berumur 30 sekian ya. Mungkin 30, mulai 30 mungkin ada mulai 35, 34 terus beruzlah. Beliau itu uzlah itu begini, menarik diri dari kesibukan dunia atau hiruk pikuk dunia. Saya ceritakan lagi gini, sebelumnya flashback lagi ya. Gini, Rasulullah SAW itu orang yang sangat sibuk. Karena beliau itu adalah pengusaha yang sukses. Betul nggak? Beliau itu kan berdagang. Orang Quraisy kan kerjanya berdagang. Bepergian terus. Ya, dari Makkah ke Yemen, kemana-mana kan. Nah, apalagi pada saat Rasulullah SAW sudah kemudian menikah dengan siapa? Siti Khadijah. Ya, radhiyallahu anha ini. Kenapa orang yang paling kaya di Makkah, pengusaha sukses, orang yang paling kaya, investor yang paling sukses, bertemu dengan pengusaha yang paling cerdas. Bergabung, wah udah, menikah kan? Jadinya apa? Jadinya Rasul, kalau kita lihat ada istilah free financial atau masalah uang itu sudah kemudian tidak terpikir lagi, udah tidak dipikirin lagi sama Rasulullah. Karena apa? Karena usaha yang sangat sukses, betul nggak? Nah karenanya beliau ini karena sibuk sekali gitu ya, berdagang dan lain-lain, beliau ini banyak menarik diri dari hiruk pikuk itu untuk apa namanya, mentafakuri, untuk memikirkan, untuk mentadaburi berbagai hal yang terjadi. Fenomena sosial, wah gaya ya. Iya pada saat itu fenomena sosial seperti sekarang, aduh iya kunaon kieu kan gitu. Nah kalau Rasulullah menarik diri ke gua apa? Nah ke gua Hiro. Jadi Rasulullah itu seringkali apalagi di bulan Ramadan, Rasulullah itu banyak ke gua Hiro. Di gua Hiro, kalau biasanya bapak-bapak nih, bapak-bapak pernah nggak waktu umroh atau haji dulu? Tapi dulu ya, kalau sekarang agak nggak bisa. Jadi kalau dulu kita ke Gua Hiro kan kecil ya. Kalau kita duduk di sana memandang ke depan, itu tuh kita tuh memandang lurusannya tuh ke Ka'bah, ke Baitullah. Jadi Rasul itu, beliau itu banyak memikirkan berbagai hal yang terjadi pada saat zaman jahiliyah tersebut. Rasulullah tidak suka melihat bagaimana bayi-bayi wanita yang kemudian dikubur misalnya ya. Wanita yang pada saat itu hanya bangsawan saja yang mendapatkan kehormatan. Yang lain itu wanita itu tidak dihormati sama sekali kecuali para bangsawan wanita gitu ya. Nah, kemudian Rasulullah tidak menyukai yang namanya Baitullah dengan banyaknya Tuhan. Rasulullah nggak suka gitu ya. Ada patung-patung berhala dan lain-lain. Rasulullah tidak menyukai kalau berbagai keputusan itu diambil dengan diundi gitu ya. Jadi ini kan bangsa jahiliyah itu banyak hal ya yang kemudian aneh gitu. Kalau saya ceritakan sedikit gini. Dulu waktu di zaman Rasulullah, seorang wanita itu bisa digauli oleh banyak lelaki. Ya. Kemudian ketika anaknya lahir, nah ini jahil bener nih ya. Ini Pak ya, coba bayangkan pada saat itu orang berpikir seperti itu, saya juga aneh sekali. Ketika anaknya lahir, ada beberapa cara untuk menentukan siapa ayahnya. Pertama adalah ke dukun. Pertama ke dukun. Jadi
Siapa saja yang pernah menggaulinya nanti dukun bilang oh yang ini gitu. Yang kedua, melihat yang paling mirip. Bayi kan agak susah ya gedenya gimana ya, tapi dilihat aja yang paling mirip yang mana gitu. Ya. Nah, ketiga, nanti siapa yang kemudian ditunjuk salah satu oleh ahli atau bangsawan di sana yang punya otoritas lah gitu. Nah, hal-hal ini kan aneh gitu. Iya, pokoknya sesuatu hal yang aneh yang kalau kita sekarang itu naudzubillahi min dzalik, tapi kalau dulu itu bisa begitu gitu. Dan seringkali wanita itu hanya pelampiasan syahwatnya lelaki. Iya, jadi ya sudah ditinggal aja. Ya makanya ada penentuan siapa ayahnya dan lain-lain itu dengan cara yang aneh. Nah, hal-hal yang seperti ini contoh aja ya, contoh. Hal-hal yang seperti itu tuh tidak disukai sama Rasulullah SAW. Ya, urf atau kebiasaan atau kebudayaan yang seperti itu tuh tidak disukai. Nah, karenanya Rasulullah berpikir memang betul Rasulullah itu berpikir mencari yang namanya al-haqq, kebenaran yang sebenar-benarnya, mencari Tuhan, mencari Allah, gitu loh. Ya. Kalau Nabi Ibrahim alaihissalam dulu, Ibu pernah dengar ceritanya mencari Tuhannya gimana kalau Nabi Ibrahim? Nah, betul Ibu. Lihat bulan, kayaknya ini Tuhan saya kan gitu ya. Tapi kemudian hilang, saya nggak suka Tuhan yang begini. Wah, matahari mungkin kan gitu. Nah, kalau Nabi Ibrahim alaihissalam mencari Tuhan itu secara konkret, ya, ada konkret, ada bentuknya, ada bendanya gitu ya, atau ada sesuatu yang kemudian bisa dilihat, ya. Tapi kalau Rasulullah SAW itu memikirkan, ngelihat yang namanya Baitullah, karena kan Rasulullah mah keturunan Abdul Muthalib kan gitu ya. Kakeknya yang menjaga Baitullah. Udah paham kan kakeknya Rasulullah kan? Penjaga Ka'bah kan? Ingat nggak waktu cerita ada siapa? Gubernur Yaman itu Abrahah itu yang mau menghancurkan Ka'bah. Tahu ceritanya? Ini lulus SD semua gimana nih? Saya SD ini. Jadi gini ya, ini nih supaya menyangkut aja, insight aja ya, wawasan gitu. Jadi gini, jadi Raja Abraha teh udah bawa pasukan gajah, mau ngancurin, mana yang dituakan atau pemimpin kaum ini kan gitu. Datanglah Abdul Muthalib, kakeknya Rasulullah SAW ini. Waktu datang kan semua kan ngungsi ke atas bukit kan. Nah, datang. Terus, oke, saya mau ngancurin ini, apa yang kau inginkan? Kata Abraha itu. Kata Abdul Muthalib, kembalikan 100 unta saya. Oh, ketawa raja, ini gubernur Yaman ini, Abraha ini kan, raja ini, ketawa. Kamu ini sebagai pemimpin gak pantas katanya. Padahal pas lagi dilihat, wah Abdul Muthalib itu memang aura kepemimpinannya tinggi, tapi tiba-tiba ngomongnya cuma masalah unta. Kata dia, kamu nggak pantas jadi pemimpin. Itu tempat suci kamu akan dihancurkan. Kamu hanya memikirkan untamu. Apa kata Abdul Muthalib? Wah ini luar biasa. Ini sesuatu yang dipelajari oleh para ulama, ini sesuatu yang betul-betul logika yang begitu dahsyatnya. Kata Abdul Muthalib, tentu saya memikirkan apa yang saya punya. Yang saya punya 100 unta itu. Sedangkan Baitullah sudah ada yang punya, tentu yang punyanya lah yang akan menjaganya gitu. Kaget Abraha ini. Memang siapa yang punya tempat suci itu? Allah, di sini ini tauhidnya gitu. Jadi Allah akan menjaga Baitullah. Begitu pula saya akan menjaga apa yang saya punya, gitu. Ya, nah, jadi karena
keyakinan yang namanya Abdul Muthalib ini kan turun temurun ya. Sampai Rasulullah pun ini cucunya yang kemudian juga punya darah kebangsawanan, darah ulama dan lain-lain. Tetapi kok ada yang namanya banyak berhala dan lain-lain kan gitu. Itulah yang Rasulullah nggak suka gitu. Nah makanya beliau berpikir terus, ini kebenaran yang sebenarnya itu seperti apa sih gitu. Ya, pada saat seperti itu coba bayangkan, turunlah yang namanya ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Pertamanya malaikat Jibril bilang apa? Iqra. Kemudian Rasulullah bilang ma'ana biqari, saya nggak bisa baca, betul nggak? Nah ini ibu-ibu yang harus ditegaskan di sini. 3 kali malaikat Jibril bilang ya Pak, Iqra, nggak bisa baca, Iqra, nggak bisa baca, Iqra, didekap langsung Rasulullah. Artinya apa? Artinya kalau kita pahami Iqra itu kan bacalah, baca, ya kan? Baca di dalam konteks kita sekarang membaca, ini ada tulisan ya. Nih, kajian rutin. Itu kan membaca. Kalau kita kaji lebih dalam, sebetulnya membaca itu, qiraah itu artinya kalau cuman huruf K-nya saja, kita ada artinya enggak? Kalau ada huruf A-nya saja? Kalau kita gabung K-A, K-J-I-J-A-N, an, kajian, ada artinya enggak? Oke. Berarti Pak, membaca itu adalah menghimpun huruf-huruf, betul enggak? Nah, membaca atau Iqra tadi, bacalah, kata malaikat Jibril. Apa yang dibaca? Sebetulnya bukan hanya membaca artinya huruf, tetapi himpun seluruh informasi. Itu artinya. Paham Bu? Iqra, apa? Himpun seluruh informasi. Baca. Apa yang harus dibaca? Himpun seluruh informasi. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan nama siapa? Rabb yang menciptakan. Apa yang harus dihimpun? Semua informasi yang ada. Karenanya pada saat itu Rasulullah SAW dituntut untuk tadinya pikirannya apa hubungannya yang namanya Ka'bah dengan Allah, apa hubungannya batu ini dengan Allah, apa hubungannya malam ini dengan Allah, apa hubungannya bayi yang dikubur itu dengan Allah, apa hubungannya saya dengan Allah. Kebayang nggak? Dengan begitu Rasulullah itu konsepnya langsung menghadirkan Allah atau zikir, ya. Zikir itu kan mengingat itu, zakaro itu sudah menghadirkan Allah dalam setiap kesempatan. Dan yang menarik, bismi Rabb, bukan bismillah. Padahal yang lagi dicari Allah, betul nggak? Tapi Allah mengenalkan zatnya kepada Rasulullah dengan Rabb. Agar supaya apa? Agar supaya Rasulullah dan semua nanti umatnya, kita semua tahu bahwa pada saat itu kalau Allah mengenalkan zatnya dengan kata-kata Allah atau ilah, dia akan disamakan dengan ilah-ilah yang sudah ada pada saat itu, yang ada di Ka'bah, ya. Lata, Uzza, Mana, itu kan ilah, Tuhan, Allah mereka, betul nggak? Makanya Allah tidak bismillah tetapi bismi Rabb. Wah, itu ini kalau ngaji gini enak nih. Ya, jadi kita paham tuh. Bacalah, himpun informasi, semua informasi, apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat, apa yang kamu rasakan, semuanya, tapi kaitkan itu dengan apa? Dengan Allah Rabb yang menciptakan. Wow, dahsyat. Jadi dengan itu kalau kita kemudian implementasikan ya Teh ya, Bu, bayangkan kita itu ngelihat pemandangan, Masya Allah, Subhanallah, lihat berita innalillahi astagfirullah, alhamdulillah. Maksudnya apa sih? Maksudnya itu kalimat-kalimat thayyibah itu apa? Itu mengaitkan kita dengan Allah, betul nggak? Itu dia.
Karenanya Rasulullah SAW mengajarkan kita selalu dalam setiap saat bangun berdoa. Mau masuk kamar mandi berdoa, betul nggak? Keluar berdoa, minum berdoa, pakai baju berdoa, semua berdoa. Keluar rumah berdoa, naik kendaraan berdoa, turun berdoa, ketemu orang berdoa ya. Tidak ada sesuatu yang dilakukannya yang lepas dari doa, dari zikir, dari menghadirkan Allah. Karena apa? Karena perintahnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tuh. Ini dahsyatnya. Ya. Nah, kalau kita tadi lihat kenapa bukan Allah, kenapa bukan ilah tetapi Rabb? Karena pada saat tadi saya sudah sampaikan, pemahaman awal orang-orang terhadap Tuhan itu sangat rendah. Jadi mereka itu bikin Tuhan sendiri gitu, ya. Bikin Tuhan sendiri dan merendahkan arti ilah tadi. Nah, Rabb masuk seperti kalau misalnya nanti kita bicara tentang rububiyah ya, konsep tauhid rububiyah. Tapi janganlah kita singkat saja secara sederhana gini. Rabb itu Allah, sifat Allah yang maha mengatur segalanya dengan kasih sayangnya ya, menetapkan mengatur segalanya. Sebagaimana kalau kita lihat, saya seringkali mengulang-ulang ya, menjelaskan bahwa pagi ini matahari bersinar sangat lembut ya. Enak sekali, karena apa? Karena sifat Allah yang Rabb tadi. Sifat Allah yang dengan kasih sayangnya Allah mengatur segala sesuatunya. Jarak matahari ke bumi Allah atur dan Allah tetapkan. Kalau tiba-tiba pagi ini matahari lebih dekat saja, ya 10.000 mil kita mati terbakar. Kalau matahari lebih jauh saja 10.000 mil kita akan mati kedinginan gitu. Jadi Allah menjaga itu terus. Sebagaimana Allah menjaga degup jantung ibu yang terus konstan berdegup itu untuk apa? Untuk mengalirkan yang namanya darah yang membawa oksigen ke dalam otak kita, mengalirkan kemana-mana. Nah, ini nih, waduh luar biasa, luar biasa. Apalagi kalau kita mempelajari tubuh kita saat puasa aja ya, saat saum ini, waduh luar biasa. Yang coba lihat di browsing deh, sekarang sudah banyak tuh ya informasi-informasi ketika kita puasa tuh apa yang terjadi, kenapa kemudian tubuh kita menjadi lebih sehat, ya kan? Antasumu, berpuasalah kamu, ya khairul lakum, itu akan lebih baik bagimu in kuntum ta'lamun, kalau kamu mengetahui. Jadi kalau kamu paham, memang berpuasa itu akan membuat kamu lebih baik gitu. Nah, jadi Rabb tadi itu dikedepankan sama Allah agar supaya tidak ada kebingungan antara ilah dengan Rabb. Ya? Oke. Itu tadi nuzulur Quran. Balik lagi sekarang. Lailatul Qadar itulah satu persatu yang nantinya dari langit dunia turun ke Rasulullah. Nah, tetapi ketika kita kembali ke malam Lailatul Qadar, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahu enggak kamu sebetulnya apa Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairun min alfi sahr. Nah, ini baru nih. Jadi kenapa yang namanya malam Lailatul Qadar itu khairun min alfi sahr? Lebih baik dari 1000 bulan. Kenapa? Karena pada saat itu diturunkannya Al-Quran. Al-Quran itu syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudal linnas. Jadi malam ini menjadi malam yang terbaik atau lebih baik dari 1000 bulan. Karena apa? Karena di malam ini begitu berkahnya, karena manusia ya pada saat malam ini diturunkan yang namanya tuntunan hidup manusia gitu. Tuntunan hidup manusia, Al-Quran, hudal linnas itu kan, al-huda itu hidayah. Jadi artinya apa hidayah itu? Petunjuk. Jadi dikasih tuntunan, dikasih petunjuk. Nih ya, saya tadi dari Jakarta.
Tapi saya mah tidur ya drive. Kalau saya yang nyetir, tentu saya akan mencari jalan yang paling cepat, jalan yang paling selamat, kan gitu. Perlu tuntunan saya untuk nyampe ke sini dengan selamat, nggak nyasar-nyasar gitu loh. Jadi jalannya yang benar-benar jalan yang nyaman, yang tepat, nggak usah belok-belok nanya-nanya, nggak usah repot-repot, langsung. Kalau zaman dulu ya, zaman saya dulu dari Bandung nyetir ke Jakarta, pulang lagi, itu saya kan nggak tahu jalan. Jadi kalau saya ke Jakarta itu selalu harus ke Bundaran HI dulu, Bu. Ibu tahu Bundaran HI kan? Saya mau kemana-mana, ke tendean kemana nggak tahu jalan Pak. Jadi harus ke Bundaran HI baru, oh ini arahnya ke sana, ini arahnya ke sana. Jadi blow on banget gitu ya. Orang nggak tahu jalan. Akhirnya apa? Supaya saya nggak repot, saya beli yang namanya atlas. Anak muda zaman sekarang mah nggak tahu atlas. Ya, kalau ibu-ibu tahu atlas, umurnya nggak jauh-jauh nih. Atlas, beli atlas peta yang khusus DKI. Lihat, jadi nyetir kayak nggak ada tol lewat Puncak kan, atau lewat Subang, wah jauh. Jadi nyetir lihat, oh dari sini ke sini, dari sini. Itu pun saya masih suka salah-salah. Dulu mah saya kalau misalnya belum beli atlas ya, sampai Jakarta, aduh mau ke Tebet kan riweuh ya. Jalannya entah kemana gitu. Pokoknya kalau udah masuk ke kawasan Tebet, saya biasanya di situ ada apa bemonya Jakarta namanya bajai. Ketinggali orang Bandung mah bemo. Lihat, oh ada bajai, langsung saya Mang, ini mau ke alamat ini, kasih aja uang, ngikutin. Saya pada nyetir mobil tapi ngikutin bemo. Coba bayangin bisa begitu. Itu karena apa? Saya nggak ada petunjuk. Bayangkan kalau hidup kita nggak ada petunjuk, ibu mau ngapain? Ibu hidup mau ngapain? Mikir sendiri ibu si gana bener iya mah kieu we kan gitu. Si gana iya bener ya kieu we lah. Akhirnya apa? Ego yang muncul. Kumaha saya we kan gitu. Itu hidup yang dituntun oleh apa? Egonya sendiri. Apalagi hidup yang dituntun oleh hawa nafsunya. Coba bayangin. Kemarin lagi viral nih, ada apa? Abstain file, apa namanya? File naon tah. Itu kebayang nggak Bu ya? Saya kan lihat 1, lihat 2. Zaman sekarang kan zaman algoritma ya. Jadi muncul terus. Tambah lama tambah jijik Bu. Iya ada muncul terus itu. Lihat, wah ternyata ini gini. Wah ini anak-anak. Ini bayi. Coba sampai akhirnya jijik sendiri, ini gimana sih? Kok bisa melampiaskan syahwat ke bayi gitu? Wah sudah nauzubillah min dzalik Pak. Tidak terfikirkan sama sekali. Membayangkannya saja sudah ngeri gitu. Iya. Kok bisa tiba-tiba? Nah ini orang yang hidupnya sudah dikendalikan oleh syahwatnya. Coba bayangkan. Jadi gimana dia aja? Ya, diatur weh. Tidak puas dengan ini, coba ini, tidak puas begini. Kan itu yang jadi masalah. Makanya ada yang namanya Al-Quran, Al-Huda, Hidayah. Sebagai penuntun hidup manusia. Kamu harus hidup begini, jangan begitu. Ya, apalagi di Al-Quran sekarang, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, kan gitu. Kenapa Al-Quran nyuruh kita puasa kan gitu? Oh puasa itu ternyata untuk ini mengendalikan yang namanya hawa nafsu supaya hidupnya tidak kemudian dituntun oleh hawa nafsu. Karena kalau misalnya dituntun oleh hawa nafsu si Ganu tadi itu, file yang tadi itu, ya. Nah ini nih, karenanya kenapa jadi khairum min alfis sahar tadi? Karena apa? Karena sangat beruntung yang namanya manusia, ya betul-betul keberkahan yang sangat besar ketika diturunkan Al-Quran. Nih petunjuk hidup kamu, selesai urusannya.
Ya enggak? Tinggal ibu, kita semuanya, bapak mau ikut atau enggak, tinggal gitu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Wah, kita disuruh puasa nih sebagaimana orang-orang terdahulu berpuasa. Oke. Yuk puasa. Tapi saya mah puasana kumaha ieu. Nah, kan gitu. Ketika bertanya, gimana puasanya? Syariatnya tuh seperti apa? Lihat. I'tiba kepada siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita mah udah full komplit. Ada Al-Quran sebagai petunjuknya, ada yang namanya Rasulullah sebagai bayannya, sebagai penjelasnya, gitu loh. Kan ada orang yang datang dia beribadah mengikuti hawa nafsunya. Jadi dia gini, wahai Rasulullah, saya ini bisa puasa 3 hari bahkan seminggu berturut-turut tanpa berbuka, wahai Rasulullah. Jadi kalau ikut ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu, bener nggak? Bener. Dan saya puasa 7 hari ini saya nggak akan makan, nggak akan berbuka. Terus kata Rasulullah, jangan beribadahlah i'tiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ikuti cara aku, gitu, ya. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, kata Rasulullah SAW tuh, ya. Allah itu sudah menegaskan kalau kamu mencintai Allah, kan dia ingin nggak berbuka selama 7 hari atau 3 hari itu karena apa? Karena kan dia mencintai Allah, karena dia ingin melakukan puasa sebagaimana apa yang difikirkannya. Tapi niatnya ingin mencintai Allah, betul nggak? Nah, tetapi nggak bisa mencintai Allah itu harus apa? Harus mengikuti siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tah eta. Makanya kalau ibu kemudian lihat, kok katanya Islam ya, tapi kok ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Nah itu, ini yang kemudian kita lihat. Selama masih di syariatnya, ya, ini perbedaannya hanya khilafiah. Tetapi kalau di luar syariatnya gitu ya, kayak kemarin ada nabi baru, siapa namanya ya? Iya ada. Siapa namanya teh ya? Agak-agak Jawa gitu dah. Misalnya Supomo misalnya ya. Ya misalnya ada nabi baru namanya Supomo. Dan nggak enakan syahadatnya juga. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu Supomo, kan nggak enak. Ya. Tepukuh kan? Nah, jadi intinya adalah apa yang kemudian diturunkan yang namanya Al-Quran sebagai petunjuk ini dibayan atau dijelaskan, dituntun ya, dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi lengkap. Nah, perhitungan tentang khairum min alfi syahr ini ada beberapa riwayat. Begini. Pernah satu hari ketika Rasulullah SAW mengisahkan kisah-kisah para nabi-nabi sebelumnya dan umat-umat sebelumnya. Nah, umat-umat sebelumnya dan nabi-nabi sebelumnya itu usianya itu panjang, ya, usianya panjang. Usia-usia panjang seperti Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Idris, Nabi Adam alaihissalam, itu kan usia-usia yang panjang. Para sahabat ini getoh ya, cemburu, iri yang positif. Kemudian menyatakan kepada Rasulullah SAW, wahai Rasul, betapa nikmatnya mereka mempunyai usia yang panjang yang digunakan dalam ketaatan kepada Allah. Tuh. Jadi kebayangnya solehnya teh. Jadi betapa nikmatnya usia yang panjang itu yang digunakan dalam ketaatan kepada Allah gitu. Jadi kita mah nikmat di dunia itu dikarenakan ketaatan sebetulnya. Jadi gini, ada cerita lagi gini. Pernah satu hari ya, ada Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu dengan ada seseorang yang kemudian melihat
seorang bayi yang lahir, yang tidak berapa lama lahir kemudian meninggal. Bayi teh. Kata orang ini teh, wahai Ali, betapa nikmatnya bayi tersebut. Lahir, belum dapat ujian apa-apa, sudah dipanggil pulang sama Allah. Tempatnya di mana? Jannah, surga, betul nggak? Wah, nikmat sekali. Sementara kita kumaha kan, tinggali sholat, ngaji, kieu gitu ya, puasa dan lain-lain, jaminan surga, amin insya Allah kan gitu. Tapi kan deg-degan ya, kekewe ya Pak ya, tetap ada deg-degan mah gitu ya. Bilih tiba-tiba manro buka, aduh, erep-erep kan gitu. Nah jadi nah, pada saat kemudian orang ini bilang sama Ali, betapa nikmatnya bayi tersebut lahir, terus kemudian meninggal, masuk surga. Kata Ali, oh enggak lah, katanya. Enggak. Kenapa tidak, wahai Ali? Sesungguhnya dia tidak mendapatkan kenikmatan hidup di dunia. Apa itu nikmat hidup di dunia teh? Saya itu udah kabayangna nikmat hidup di dunia. Wah, makan makanan peda kan gitu. Ayeuna mah nikmat pisan kan. Peda pakai ini teh jeruk purut ya kan. Pepes. Saya mah senangnya lebih yang kering. Wah, eta mah ku sambal dadak teh. Waduh, luar biasa. Ya. Nikmat pisan ya. Iya tah. Ya godaan deh supaya tambah pahala deh. Tapi bener saya karena mungkin orang Sunda gitu ya, jadi membayangkan makanan teh gitu gitu. Atau nikmat-nikmat yang lain seperti nikmat harta gitu, kekuasaan gitu ya. Kan terfikirnya seperti itu. Tapi sahabat Ali teh ngomongnya begini. Dia tidak mendapatkan kenikmatan hidup di dunia. Apa itu wahai Ali? Nikmat hidup di dunia teh, kata Ali bin Abi Thalib, hidup dalam ketaatan kepada Allah. Nah, itu nikmat hidup di dunia teh. Kayak sekarang kita. Sekarang teh kita lagi ngapain? Lagi saum. Saum ngaji gitu ya. Lemes gitu, lemes gak Ibu? Enggak atuh ya, tinggali. Enggak lemes Ustaz, cuma ngantuk. Nah, berlapar-lapar haus ini gitu ya, menahan ini, itu tuh nikmat rasanya. Apalagi dengan kemudian kita merasakan bahwa, tuh tinggali, bulan Ramadan mah alhamdulillah, HP ke, ente ngeganggu teuing gitu ta. Ya. Karena apa? Karena tadarus ya memperbanyak Quran. Jadi HP itu terlalu mengganggu walaupun tetap aja ada kita mah ya mau hidup seperti apa udah zamannya. Jadi tetap aja kerjaan di sini, urusan penting di sini ya. Rekening semua ada di sini kan. Tentu gitu, tapi tinggal bagaimana kita mengendalikan si ini nih. Ini. Kata orang mau setan gepeng cenah. Jangan, Anda jangan jadiin setan. Tahu artinya setan apa? Syaiton itu sesungguhnya segala sesuatu yang menjauhkan kita dari Allah itu syaiton. Makanya ini juga bisa jadi syaiton. Bisa minal jinnati wan nas, ya kan? Bisa orang gitu ya, syaiton. Nah gitu. Nah jadi kalau kita lihat betapa yang namanya nikmat hidup itu adalah nikmat dalam menjalankan ibadah atau dalam menjalankan ketakwaan kepada Allah. Gimana caranya jadi orang yang bertakwa? Itu semua tuntunannya ada di dalam Al-Quran. Salah satunya yang menuntun kita dalam ketakwaan itu kita harus puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Jadi kita itu akan menjadi apa? Agar supaya bertakwa kata Allah. Puasa bisa
takwa, aduh ini luar biasa. Nih saya keluar dulu dari Lailatul Qadarnya. Nih, ini karena penting. Jadi yang namanya orang ya, kalau dalam fase itu kok bisa amanu jadi mutakin. Orang yang beriman ya, mukmin jadi mutakin itu bagaimana caranya? Sebelum mukmin itu ada muslim. Muslim orang yang berserah diri kepada Allah, mukmin orang yang sudah beriman kepada Allah. Kemudian ada yang namanya apa? Ikhlas. Sebelum ikhlas apa? Tahu? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ahsan ini muhsin. Jadi ada muslim, ada mukmin, ada muhsin, ada mukhlis, ada mutakin. Nah, dari mukmin bisa loncat jadi mutakin, melewati langsung yang namanya muhsin dan mukhlis. Atau langsung dalam konsep puasa ini bisa seperti itu. Kenapa? Gini. Yang namanya asyam ya atau saum itu sebetulnya artinya kita itu menahan atau lebih tepat lagi mengendalikan atau mengontrol. Apa yang ditahan, apa yang dikendalikan, apa yang dikontrol itu adalah hawa nafsu. Manusia itu ya, kalau kita lihat misalnya muncul yang alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Was-was itu ya ada yang namanya konsep khawatir. Itu kalau kita lihat yang namanya syaiton atau iblis itu masuk mempengaruhi kita ke dalam dada ini dan memberikan penyesatan ilmu. Gozul fikr, perangnya tuh di dalam pikiran. Ya, itu awalnya makanya kenapa talabul ilmi faridatun ala kulli muslimina wal muslimat. Jadi yang namanya talabul ilmi atau kayak gini taklim wa taklum ini wajib untuk kita semuanya. Karena apa? Karena kalau enggak setan teh masuknya pertama tuh ke dalam apa? Pikiran. Ya. Jadi pikiran kita teh asa dinyak-nyakeun gitu. Misalnya gini, Ustadz, di dalam bulan Ramadan kita nih lagi saum nih. Kan lagi saum itu boleh wudu kan, harus wudu mah setiap sholat juga ya, wudu. Nah pas wudu teh, Ustadz boleh mungkin wudunya pakai air jus gitu, sup marjan tinggal. Ini pengakalan seperti ini teh sebetulnya kan adanya di pikiran, betul nggak? Gosok gigi boleh nggak? Boleh gosok gigi. Tapi gosok giginya odolnya diganti sama permen. Atau cari odol yang berasa. Itu dari niatnya juga udah lain gitu loh. Makanya saya sampaikan, udah sok gosok gigi nggak usah pakai odol. Pakai siwak, sok. Jelas, gosok gigi, bersihin gigi gitu ya. Atau kalau nggak ada siwak ya pakai sikat giginya tapi nggak usah pakai odolnya gitu loh. Untuk kehati-hatian ini mah ya gitu. Karena si odol teh sok ditelen gitu tah. Diairin terus yang banyak. Itu mah anak-anak ya. Tapi artinya apa? Artinya sebetulnya yang kita kendalikan itu yang paling pertama, yang paling di permukaan adalah haus ya dan lapar atau dahaga tadi. Kenapa? Karena ini yang paling pertama yang tentu kita butuhkan. Kan orang itu hidup itu yang paling dasar membutuhkan yang namanya makan dan minum. Ini yang kita kendalikan ya. Jadi bukan makannya sekarang mah keinginan saya, keinginan kita, waktunya enggak. Waktunya harus keinginan Allah. Allah sudah mengatur dengan apa? Mencontohkan lewat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati ya di sini ya. Ketika
berbuka, ada yang namanya azan maghrib, langsung berbuka ya. Makanya disebutnya tajil, ajala, mensegerakan. Karena ada orang, sebagian orang yang kemudian tidak berbuka ketika azan maghrib, menunggu sampai kemudian akhir sampai isya. Adalah nanti dibahas malah jadi ini. Ada kesesatan lah gitu ya. Nah jadi harus, kenapa? Karena Rasulullah SAW itu mencontohkan bahwa yang namanya berbuka itu ketika masuk ke dalam azan maghrib, ya, nah, itu sunnahnya. Nah kalau kita lihat, ini yang paling dasar. Yang kedua adalah bagaimana kita menahan itu dengan kita menahan yang namanya panca indera ini. Karena masuknya yang namanya gangguan ke dalam pikiran, ke dalam hawa nafsu itu dari panca indera. Makanya ada godol basor namanya. Bagaimana kita menundukkan pandangan. Sok, kalau di bulan Ramadan mah jangan lihat yang aneh-aneh, jangan dengar yang aneh-aneh, jangan ngomong yang aneh-aneh, jangan gibah, jangan, kan gitu ya. Makanya kenapa di rumah-rumah tertentu kalau bulan Ramadan teh TV teh mati gitu. Karena di TV teh seringkali pigibaheun gitu loh. Yang dicari teh acara gibah. Gosip teh ya kan. Seru sih memang gitunya. Seru, oh si ieu kieu, si itu kieu gitu. Tapi kan ya namanya gibah gitu ya. Jangankan bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan aja nggak boleh, apalagi di dalam bulan Ramadan. Nah artinya godol basor, tundukkan pandangan, kendalikan yang namanya. Ini kenapa saya sampaikan, karena gini. Ini perhatiin ini. Kan suka ada orang yang nanya, Ustadz, kenapa di bulan Ramadan kan katanya setan-setan teh diikat gitu kan ya. Kenapa kok banyak orang juga di bulan Ramadan mah ya nggak mau taat ya. Ada di bulan Ramadan yang mabuk, ada orang Islam ada gitu. Masih ada yang namanya orang yang bermaksiat di bulan Ramadan, ada. Kenapa kok bisa begitu? Nah, ini saya jawab. Ada sebagian ulama yang kemudian berpendapat bahwa memang secara konkretnya setan-setan diikat. Tapi ada beberapa ulama yang kemudian menjelaskan bahwa setan itu seakan-akan diikat karena manusia berpuasa, kita semua berpuasa, mereka tidak bisa kemudian menggoda kita. Gitu ya. Nah, sesungguhnya tuh gini kalau kita lihat. Setan itu tadi kan saya bilang dia mengganggu pikiran, ya, mengganggu pikiran kita. Ketika pikiran ini membenarkan dan hawa nafsu tidak dikontrol, inilah yang kemudian setan mah nggak perlu lagi ganggu, karena dedeknya udah ada, paham nggak? Nah, jadi kayak setan itu, misalnya yang di abstain file misalnya ya, setan teh ngeganggu dia. Memasukkan berbagai pikiran kepada dia yang kemudian hawa nafsunya ini kemudian tidak dikendalikan, dibenarkan oleh pikirannya, akhirnya kejadianlah dia melakukan berbagai hal yang mungkin lebih buruk dari setan. Iya. Kenapa? Karena ada di dalam salah satu ayat Al-Quran yang setan bilang, iblis bilang, saya berlepas diri dari orang tersebut. Jadi iblis teh, saya mah nggak tahu Allah, itu mah dia aja yang begitu, saya mah hanya memprovokasi, dia mah hanya membisikkan di awal gitu loh. Setelahnya ditinggalinnya udah jadi setan gitu loh. Paham gak sih? Iya, kenapa? Karena di dalam surah Al-Baqarah disebutkan manusia itu ulaikahum khairul bariyah. Jadi manusia itu bisa ya diciptakan sama Allah manusia, dan manusia itu bisa menjadi makhluk yang sebaik-baiknya ciptaan Allah. Bahkan lebih baik dari malaikat. Ingat kisah Isra wal Mi'raj di mana makom Rasulullah SAW itu lebih tinggi dari malaikat Jibril. Ketika malaikat Jibril mau masuk ya, malaikat Jibril bilang saya nggak bisa. Ini sudah makomnya Rasulullah SAW. Nah jadi bisa ulaikahum khairul bariyah. Tapi manusia juga disebutkan dalam ayat itu ulaikahum syarrul bariyah.
manusia itu bisa menjadi makhluk yang seburuk-buruknya ciptaan Allah, lebih buruk dari setan. Coba. Karenanya kalau orang sudah tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, ya, otomatis dia hidup dituntun sama hawa nafsunya, udah. Dia akan menjadi istahwaza alaikumus syaiton fi ansahum zikrullah. Jadi dipalingkan orang tersebut, ya, dari mengingat Allah. Kata Allah apa? Ulaikahum, mereka itu adalah golongan setan. Jadi ngerinya itu ketika orang-orang yang kemudian dipalingkan atau berpaling dari Allah, ya, mereka itu kata Allah memang jadi ikut pengikut setan dan jadi golongan-golongan setan. Nah, inilah yang kemudian kenapa pentingnya ketika kita saum atau berpuasa, kita itu masuk ke dalam tadi pengendalian hawa nafsu. Caranya mengendalikan hawa nafsu itu tadi dengan apa? Dengan kita saumnya jangan saum hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi saumnya sudah mulai masuk kemana? Ke mengontrol panca indera kita dan masuk ke dalam apa? Ke dalam pikiran ini. Niat, meluruskan niat, menjauhkan dari pikiran-pikiran buruk. Nah, itu berpuasanya dari situ. Sokda, kita mah mikir teh bisa kemana-mana ya, benar nggak? Tapi puasa ini luruskan pikirannya, gitu. Kayak gini, datang ke pengajian, lagi saum, lihat tas ibu teman sebelah baru, bagus, mahal, nggak ngomong, cuman lihat aja gitu. Tapi pikiran teh bilang gini, alah paling Reddit lah, ya. Itu teh harus disaumkan itu teh, pikirannya teh, betul nggak? Kenapa kamu harus mikir begitu? Padahal nggak ngomong loh, tapi di pikiran ini ningali orang teh, wanita matching gitu dan teh. Nah, ya kan? Coba itu teh harus diriadohkan, dilatih di dalam saum agar supaya pikiran kita juga astagfirullahaladzim, ya Allah, jangan mikir gitu, biarin we atuh orang teh hayang dandan siga kitu, hijabna kieu etana kemana gitu nya. Bae we gitu tah. Ya, kadang-kadang teh kan pengen ngomentarin gitu teh. Itu si eta tinggalin, maknya gitu. Nah, itu tuh kalau misalnya ngomong, kalau nggak ngomong di dalam pikiran itu tuh. Dalam pikiran teh udah aduh gatel. Nah, ini puasa yang kemudian makomnya lebih lagi. Karena apa? Karena tujuannya bukan hanya dia menahan lapar dan dahaga, tetapi dia mengontrol yang namanya hawa nafsu dan pikirannya. Nah, ini yang lebih penting, ya. Nah, itu salah satu yang dituntun oleh Al-Qur'an. Kebayang nggak, Bu? Itu baru salah satu yang dituntun oleh Al-Qur'an. Sementara Al-Qur'an ini yang diturunkan itu menuntun semuanya. Seluruh kehidupan manusia itu dituntun, bahkan di dalam Al-Qur'an dikisahkan bagaimana yang namanya masa lalu, sekarang dan yang akan datang kan gitu. Itu ada semua di Al-Qur'an. Kita tahu tuh masa depannya siga kumaha. Saya mah nggak usah ngeramal, saya udah tahu ibu-ibu masa depannya bagaimana. Apa masa depan ibu-ibu semua? Sama saya sama. Ada yang nggak tua, ada. Mati, Bu. Udah pasti itu mah ya. Ada yang nggak sampai tua udah mati kan gitu. Udah, nggak usah pakai peramal, udah tahu saya di dalam Al-Qur'an semua pasti mati. Udah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Udah, beres gitu. Nah, jadi Al-Qur'an inilah yang kemudian menuntun kita. Makanya khairum min alfi sahr. Nah, ketika tadi saya belum selesai tadi ya. Ketika Rasulullah tadi ditanya sama sahabat, wah betapa indahnya betapa nikmatnya kehidupan orang-orang masa lalu yang umurnya panjang dan digunakan untuk ketaatan kan gitu. Rasulullah menjawab apa? Kata Rasulullah, jangan engkau bersedih karena engkau mempunyai malam Lailatul Qadar. Kenapa? Nih, misalnya umat Nabi Nuh misalnya.
Mereka misalnya sampai umur 400 tahun, 500 tahun misalnya gitu ya. Sekarang ibu di malam Lailatul Qadar, ibu kemudian tahajud. Tahajud ibu sama dengan 1000 tahun ibu tahajud, 1000 bulan ibu tahajud, betul nggak? 1000 bulan teh berapa tahun? 80, kan 1 tahun 12, berarti kalau 1000 dibagi 12, 80-an lah gitunya. Berarti ibu teh satu malam itu dapat 80 lebih tahun. Bayangkan amalan ibu teh dihitungnya seakan-akan ibu teh udah tahajud 83 tahun misalnya. Menarik kan? Kalau kita lihat, luar biasa ini. Jadi kalau ibu 10 kali aja dapat malam Lailatul Qadar, udah 830 tahun. Kebayang tuh ibu? Kalau dilihat dari umur ibu, mungkin bisa sudah dapat 20 kali nih. Amin. Bahkan lebih ya, apalagi bapak tuh. Insya Allah Pak. Berarti kalau dihitung ini mah, hitung-hitungan ini aja ya, kita asal aja gitu. Berarti kan kita teh sudah kemudian mendapatkan keberkahan yang melampaui umur kita. Saya sudah bayangkan belum berumur sampai 80, kalau seandainya insya Allah amin dapat, itu tuh sudah melampaui umur kan gitu. Nah itulah khairun min alfi sahar. Nah kemudian disebutkan tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli arm. Jadi pada malam itu malam yang sangat sibuk. Malam yang semua malaikat itu pada turun ke dunia, ke bumi ini untuk membagikan yang namanya rahmat, membagikan semua yang diperintahkan oleh Allah kepada orang-orang yang mendapatkan. Gitu. Waruhu, ruh. Siapa ruh di sini? Ini ruh ini panggilan untuk malaikat Jibril. Nah, jadi bayangkan turun semua malaikat, jadi penuh sesak malaikat. Untungnya kita nggak bisa lihat. Kalau bisa lihat, engap merenya gitu. Iya kan kalau sesak kan, engap gitu. Karena malaikat di mana-mana. Malaikat di mana-mana membagikan berbagai keberkahan, berbagai rahmat atas izin Allah gitu. Dan itu tadi mutla'il fajar sampai ke fajar. Nah, itu kalau kita ingin mengetahui yang namanya malam Lailatul Qadar. Karenanya malam Lailatul Qadar itu yang menarik adalah ketika sahabat nanya, ketika Rasul menceritakan Lailatul Qadar, sahabat nanya, "Kapan wahai Rasulullah malam Lailatul Qadar teh?" Kata Rasulullah, pas mau ngomong tiba-tiba dilupain sama Allah. Jadi lupa. Padahal udah mau ngomong tuh. Malam Lailatul Qadar teh lupa tiba-tiba. Makanya kata Rasulullah, carilah engkau di 10 hari terakhir di malam-malam yang ganjil gitu. Tapi bukan berarti ketika genap kita istirahat, enggak. Dan kita teh nggak tahu ganjil genapnya itu kan gitu ya. Kadang-kadang kan kita teh kan nggak tahu ganjil genap. Kenapa? Karena kita menentukan saja masih pakai metode bagaimana melihat hilal kan gitu. Jadi kita nggak tahu nih genapnya kapan, ganjilnya kapan kan gitu sebetulnya. Ya, kalau kita pakai metode itu gitu. Tetapi tetap kalau kita lihat penentuan dari awal berarti ganjilnya sekarang, ininya besok kan gitu ya. Bisa sebetulnya. Hanya sayang sekali ketika tiba-tiba kita tidak konstan di 10 hari terakhir, karena bukan hanya itu yang kita cari. Bahkan di 10 hari terakhir Rasulullah itu mencontohkan kita dengan, dan ada perintah dari Allah untuk kita i'tikaf. Jadi gini, kalau kita kembali ya waktu di awal, kita ini bicara masalah tarhib, ya kan? Tarhib Ramadan, marhaban ya Ramadan. Artinya tarhib atau marhaban itu ada satu kata yang disebut rohbun. Rohbun itu luas, lapang, jadi datangnya yang namanya
bulan suci Ramadan itu disambut dengan hati yang lapang, hati yang gembira, hati yang luas. Kan kalau kegembiraan itu kan luas gitu ya. Kalau kekecewaan, kesedihan kan sempit gitu. Nah ini dengan hati yang luas, rohbun. Tapi ada juga selain rohbun, rohbah. Rohbah itu artinya apa? Artinya kalau kita dalam perjalanan, ada satu momen kita harus berhenti sejenak. Berhenti untuk istirahat, untuk muhasabah, untuk melihat apakah ada di kendaraan ini yang rusak atau harus diganti dan lain-lain. Ini harus ada rahbah. Nah dalam 12 bulan Allah ingin, makanya marhaban itu atau tarhib itu kita rahbah di bulan Ramadan. Ya, kita di bulan Ramadan memperbanyak yang namanya aktivitas-aktivitas ibadah kekhususan Ramadan dibandingkan di luar bulan Ramadan. Itu satu. Yang kedua adalah 10 hari terakhir ya kita diminta i'tikaf. Itu mah udah langsung kita diminta beruzlah tadi. Tarik dari kesibukan dunia, perbanyak yang namanya i'tikaf tadi, memperbanyak yang namanya membaca Quran, memperbanyak zikir, memperbanyak muhasabah. Itu di 10 hari terakhir. Karena apa? Karena di 10 hari terakhir inilah Allah ingin kamu khusyuk, betul-betul mencurahkan diri kamu untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub ila Allah. Dan pada saat itu ada malam Lailatul Qadar. Karenanya di 10 hari terakhir inilah yang ujiannya paling berat, betul nggak? Pertama diskon di mana-mana, kan gitu? Ya, diskon di mana-mana. Ayeuna mana diskonnya masih kurang menarik, betul nggak? Pas bagian 10 hari terakhir mah tuh 70 up, wah diskon di sini di situ, paket paket Idul Fitri naon lah gitu ya. Itu belum lagi apa? Mudik. Mudik ini tetap harus khusyuk, bukan nggak boleh mudik. Mudik ya namanya silaturahim, namanya orang pengen ketemu ya. Tapi banyak orang yang karena mudik jadi nggak khusyuk 10 hari terakhirnya teh. Gitu. Nah gimana caranya menjaga kekhusyuan? Oke mudik tapi di jalan masih tetap khusyuk. Gitu. Datang ke keluarga di rumah masih tetap khusyuk karena masih 10 hari terakhir nih. Justru menjemput Lailatul Qadarnya tuh di sini. Nah jangan sampai terganggu. Ya. Nah ini yang penting sekali disampaikan karena hal-hal yang remeh tapi membuat kita teh nyesel. Ya, aduh asa teu optimal tahun ieu. Ramadana kunaon ieu atuh kurendang ieu. Khusyukna kurendang. Harus nyiapin ini, nyiapin itu. Enggak apa-apa nyiapinnya mah beneran. Karena itu juga bernilai ibadah. Iya, jangan pisahkan ibu-ibu ini menyiapkan makanan dan lain-lain ya dengan yang namanya ibadah. Walaupun ada saya dengar salah satu ustadz bilang bahwa Ramadan ini justru harus membuat kita nggak ribet sama makanan. Betul, betul, itu betul. Tetapi juga kita tidak bisa menghilangkan kegembiraan kita ya dengan silaturahim, membuat makanan menggembirakan orang kan begitu. Menggembirakan keluarga, itu juga enggak salah. Karena apa? Karena di dalam 24 jam, saya yakin ibu-ibu ini mesti bisa memanage itu. Sekarang gini, ibu bangun lebih awal kan daripada suami dan anak-anak, biasanya begitu. Istri saya pasti bangun lebih awal, karena istri saya menyiapkan yang namanya sahur. Jadi pasti bangun lebih awal, gitu. Dia bangun menyiapkan sahur, saya bangun untuk menambah sholat. Apakah ketika sholat saya ini lebih baik dari istri yang menyiapkan makanan? Sok. Itu dia pertanyaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang lebih baik di sisi Allah itu yang bertakwa. Yang ketika menyiapkan makanan juga niatnya adalah ibadah. Niatnya ibadah. Gitu.
Nah, inilah yang kemudian harus disiasati. Intinya kalau kemudian ibu bisa bangun lebih awal, menyiapkan makanan yang tidak terlalu ribet, ya kan? Sahur jangan terlalu ribet lah makanannya, ya. Nah, nanti disitulah kemudian waktu sepertiga malam yang bisa ibu pergunakan dengan baik. Jadi double-double pahalanya. Kemudian ketika tentu menggunakan waktu yang panjang, ya, dari mulai paginya sampai ke asarnya. Kecuali untuk orang-orang yang bekerja. Bekerjanya ya ini harus dialihkan menjadi nilai ibadah gitu. Jadi sambil bekerja kalau bisa sambil mendengarkan murotal misalnya gitu. Jadi jangan lepas-lepas jauh-jauh dari Al-Quran. Kenapa jangan jauh-jauh dari Al-Quran? Tadi malam Lailatul Qadar teh malam diturunkannya Al-Quran. Jadi bulan Ramadan ini bulannya Al-Quran. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu ingin mendekatkan diri pada Al-Quran, ingin lebih bisa belajar baca Quran lebih dalam, lebih memahami, justru di bulan Ramadan ini Allah akan berikan kemudahan yang lebih daripada di bulan-bulan yang lainnya. Karena ini bulannya Al-Quran. Betul. Sok yang belum bisa baca Quran misalnya, di bulan Ramadan belajar baca Quran akan lebih mudah segala sesuatunya. Karena ini bulannya Al-Quran. Jadi Al-Quran ini memanggil gitu. Ya, ini bulannya Quran. Sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, apa yang amalan apa yang paling disukai Allah di bulan Ramadan? Kata Rasulullah SAW, al-hal wal murtahal. Apa itu wahai Rasul, kata sahabat? Menghatamkan Quran, setelah selesai kembali lagi mengulangnya. Terus mengulang-ulang Al-Quran. Inilah yang disukai oleh Allah. Ya, dalam arti apa? Mengulang-ulang bukan membaca khatam begitu saja, tetapi juga mempelajari apa sebetulnya artinya, maknanya, dan bagaimana masuk ke dalam kehidupan kita, ya, ke dalam keseharian kita itu supaya masuk tuh Al-Quran tuh bagaimana? Bayangkan gini, Aisyah pernah ditanya kan, bagaimana sih akhlak Rasulullah SAW? Kata Aisyah, Rasul itu bagaikan Al-Quran yang berjalan kan gitu. Saya tuh bingung bagaimana bagaikan Al-Quran yang berjalan itu seperti apa gitu ya. Nih, ini contoh aja. Misalnya hari ini ibu baca surah Ar-Ra'aital ladzi yukadzibu bid-din. Apa artinya, Bu? Apa Ar-Ra'aital ladzi yukadzibu bid-din? Apa artinya? Nah, itu maksud saya. Kalau kita mau menyatu dengan Quran, ya, setidaknya kita harus memahami apa yang kemudian tema yang disampaikan dalam Al-Quran itu. Kalau nggak tahu arti perkataannya, kita tahu apa temanya. Bahwa ada orang-orang yang mendustakan agama. Ar-ra'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yadhu'ul yatim. Siapa orang yang mendustakan agama itu? Orang-orang yang apa? Menghardik anaknya, menghardik tekil. Jadi kan kalau kita menghardik itu memahaminya kita mengusir, mendorong, menghardik gitu ya. Jauh-jauh sana gitu. Tapi sebetulnya yang dituju di ayat ini tuh intinya tuh empati atau kepedulian. Jadi kita sudah nggak peduli lagi sama anak yatim, kita sudah nggak empati lagi gitu sama anak yatim, itu tuh sudah masuk ke dalam apa? Orang-orang yang kemudian mendustakan agama gitu. Ya. Wala yahuddu ala ta'amil. Jadi ketika kemudian kita ingat ayat itu, dan orang-orang yang kan gini, tidak saling menganjurkan memberi makan orang miskin. Terus ibu teh bilang gini, dah saya mah nggak ada uang, lagi susah, iya ge, lagi nyari buat bayar hutang, kan gitu ya.
Orang lain bukan ibu-ibu di sini itu mau. Kemudian di dalam Al-Qur'an disebutkan ayat itu wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan orang-orang yang tidak saling menganjurkan. Artinya apa? Dah kamu nggak punya juga nggak apa-apa. Tetapi kamu anjurkan orang yang punya untuk memberi. Makanya adalah terbentuk yang namanya ada kenceleng, ada orang amil, orang yang mengumpulkan, ada lembaga amil zakat. Ingat kalau misalnya kita ada pengumpulan zakat fitrah ya. Jangan ditunggu sampai H-1 atau hari H, kasihan amilnya. Kasihan Bu, coba nanti deh di masjid ini. Pas hari H atau H-1 tuh udah riweuh. Dari sekarang udah boleh zakat fitrah itu gitu. Nah, jadi wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Celaka orang-orang yang sholat. Nah, jadi ketika kita sholat, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Aduh, kita tuh langsung hari ini saya udah sodakoh belum? Gitu ya. Hari ini bagaimana? Nah, itu tuh yang membuat ayat itu hidup. Atau ketika dia berjalan, dia ingat ayat itu gitu. Lihat anak yatim, aduh ingat ayat itu. Paham nggak? Nah, itulah akhlak Al-Quran. Jadi setiap apa yang dilakukannya dia ingat ayat-ayat Quran. Makanya kenapa kita harus menghafalkan Quran itu loh. Bukan hanya menghatamkan. Kan gitu. Seorang hafiz, ya, hufaz, hafizoh. Kenapa sih dia berusaha untuk terus mengulang-ulang, murojaah terus gitu. Bahkan kalau dulu saya ke tempatnya Ustadz Adi Hidayat, sebutkan angka apa berapa saja. Ini murid-muridnya dijejerin ada 10. Misalnya 2183 misalnya gitu ya. Langsung keluar ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 2186 keluar ayatnya. 2 dan harus sedetik cek keluar. Kalau misalnya saya tanya, wah masih mikir, wah kamu latihan lagi. Wah, ini kamu ini lagi gitu ya. Saya tanya, kenapa antum harus kemudian cepat gitu? Kata Ustaz Hidayat, saya ingin para santrinya itu apapun yang nanti ada di hadapannya, peristiwa apapun, kejadian apapun yang teringat itu yang keluar tuh ayatnya gitu. Cek langsung keluar ayatnya. Supaya apa? Supaya kehidupannya dituntun oleh Al-Quran gitu. Wah, Masya Allah ya. Nah, nggak apa-apa kita kurang hafal atau nggak hafal, baca langsung. Asa pernah dengar dari Ustadz, coba buka ayat berapa kan gitu ya. Apalagi sekarang mah dipermudah ya dengan ada tema kan. Misalnya pengen tahu ayat-ayat misalnya ayat-ayat hukum tentang waris misalnya. Keluar An-Nisa misalnya. Ayat-ayat tentang hijab gitu ya. Keluar Al-Ahzab misalnya. Nah yang gini-gini tuh kan ada sekarang. Nah itu memudahkan tuh. Jadi si gadget insya Allah nggak jadi setan gepeng gitu ya. Tapi saya nggak berani ngomong malaikat gepeng, jangan. Tapi artinya dia akan menjadi penuntun gitu. Wah lihat ayatnya. Oh ini ayatnya nih, insya Allah nih harus begini. Nah itulah Al-Quran. Nah karenanya kalau kita sudah kemudian menghidupkan Quran di dalam kehidupan atau keseharian, udah nyurup gitu Al-Quran. Itu mah akhlaknya luar biasa pasti, akhlak Quran itu. Nah itu yang kemudian menjemput malam Lailatul Qadar tuh sebetulnya itu yang kita cari. Jadi langsung saya jawab, pasti ada yang nanya gini. Apa ciri-ciri orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar kan gitu ya? Pasti pertanyaannya kan standar. Dijawabnya apa? Dijawabnya Rasulullah inama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Rasul itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi diturunkannya Al-Quran untuk apa? Menyempurnakan akhlak. Ciri-ciri orang yang dapat malam Lailatul Qadar adalah orang-orang yang berakhlak Quran. Gitu. Jadi Ustaz apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya dia sudah kemudian berakhlak Qurani.
berakhlak yang baik, dia dapat tuh malam Lailatul Qadar pasti gitu. Untuk tiba-tiba tuh, wah iya mah dapat malam Lailatul Qadar iya mah. Artinya alhamdulillah sholat bisa istirahat heula iya mah gitu kan. Iya sholatnya 83 tahun dianggapnya gitu. Kebayang tuh, wah istirahat heula lah saminggu wae mah. Ah itu bukan akhlak Qur'ani itu gitu. Baik, sok siapa yang mau tanya silahkan. Supaya ibu-ibu nggak ngantuk. Bapak Ibu, Nah, ada tuh. yang mau bertanya silakan kita buka untuk 3 pertanyaan. Ya Bapak-Bapak dulu. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih Ustadz atas waktunya. Ada 2 hal yang ingin saya tanyakan tadi. Ya. Yang pertama, saya sangat prihatin melihat 270 sekian juta muslim Indonesia ini seperti acuh tak acuh dengan perbedaan penetapan 1 Ramadan kemarin. Padahal ini kan konsekuensinya sangat fatal. Ketika yang tanggal 18 kemarin kita mulai saum, otomatis nanti lebaran duluan. Ketika yang Muhammadiyah itu lebaran, otomatis yang lainnya yang mayoritas itu masih saum. Sedangkan konsekuensi saum dalam hari lebaran itu kan haram. Dan ini bisa menggugurkan pahala. Nah ini bagaimana pandangan Ustadz, mau sampai kapan Indonesia ini dicabik-cabik seperti ini? Kita malu dengan orang-orang kafir seperti ini. Apa tidak ada kebijakan yang bisa menentukan? Kenapa kalau 1 Ramadan kok banyak kalender ini jadi ada 2 macam, tapi kalau 1 Rajab, 1 Muharram kan tidak ada masalah gitu Tad. Satu itu Tad, tolong bagaimana sikap Ustadz menyikapi perbedaan yang sangat tidak kita senangi ini. Yang kedua Tad, di kampung kami baru-baru ini lagi rame, ada gesekan di antara masyarakat, ada yang pro dan kontra terhadap suara perempuan dari masjid yang dikeraskan itu loh Pak. Kalau wanita, perempuan banyak yang ngedukung, tapi kami laki-laki merasa terusik gitu. Apalagi sepertinya perempuan ini pada maceh gitu, gegorowokan di masjid gitu. Menurut Ustadz seperti apa hukumnya? Terima kasih. Baik, Masya Allah. Ini yang kemudian selalu menjadi perhatian ya. Tentang penetapan 1 Ramadan. Penetapan 1 Ramadan itu sebetulnya 1 Muharram itu juga ada perbedaan, tetapi ya untuk teuing teu diperhatikan teuing Kang gitu. Tapi sebetulnya mah ada perbedaan karena kan permasalahannya tadi itu antara metodenya ini kaum hisab atau ru'yat kan gitu, permasalahannya kan itu. Kamu masuk tim yang mana? Tim hisab atau tim ru'yat kan gitu ya. Kalau kita sekarang tuh begitu. Metodologinya. Tetapi intinya kalau kita lihat 1 Ramadan itu kenapa menjadi satu hal yang selalu diperhatikan sangat serius karena konsekuensi yang tadi Akang sampaikan. Ini para ulama di MUI, para ulama ormas-ormas Islam yang ada, ulama-ulama yang terdahulu di Indonesia gitu. Itu sebetulnya sudah kemudian bersepakat sebetulnya. Bersepakatnya apa? Bahwa memang bisa terjadi yang namanya perbedaan penentuan 1 Ramadan. Di zaman Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu pun sudah ada perbedaan. Setelah Rasul ya, kalau di zaman Rasul nggak ada, tapi setelah Rasul ada perbedaan. Ketika apa? Ketika hilal tidak tampak di Baghdad waktu itu dan berbeda dengan di Madinah. Kemudian ada perbedaan juga antara yang jaraknya tidak jauh ya, itu juga sama. Nah, hal-hal ini tuh sebetulnya selalu ingin dikompromikan. Karena kalau kita pakai metodenya
Hisab kan sebetulnya sampai 100 tahun ke depan satu Ramadan itu udah ketahuan. Iya. Tapi kan permasalahannya kenapa oleh Rasul juga diberikan kemungkinan untuk berbeda, itu yang jadi masalah. Gitu. Kalau engkau tidak melihat hilal itu atau tertutup awan, genapkan kan gitu. Berarti dengan pernyataan Rasulullah SAW itu akan muncul perbedaan, betul nggak? Iya. Nah, itulah yang terjadi, akan ada perbedaan. Nah, tetapi juga ada beberapa hadis yang kemudian mendorong bahwa ketika saat orang-orang berpuasa, di antara kamu berpuasalah, kan gitu ya. Itu juga ada. Ini sudah dikaji, Kang. Saya sendiri ya mengikuti isbat ini sudah beberapa kali ya untuk mencoba memahami kunaon sih berbeda. Kunaon zaman Pak Harto bisa sama kan gitu. Ibu-ibu kan tanya kenapa zaman Pak Harto bisa sama? Karena apa? Karena pada zaman Pak Harto, punten iya mah ya. Memang pada saat itu politik kita itu kan otoritasnya otoritas penuh dari presiden, betul nggak? Jadi cek presiden teh, kumaha ditanya, iya satu Ramadan kira-kira begini, yang ini belum lihat hilal, sudah satu Ramadan samain, sakieu. Kumaha mun salah, tanggung jawab saya, han beres urusan kan? Ya nggak? Itu kan tadi konsekuensi ya Kang. Kumaha mun salah, tanggung jawab saya kan gitu. Nah, yang sekarang teh tidak bisa begitu Kang. Itu masalahnya. Makanya yang sekarang pemerintah mengeluarkan dana begitu besar untuk menggelar sidang isbat. Bayangkan untuk yang noong hilal ya, itu teh kan ada di beberapa titik itu teh. Iya. Itu teh mulia terus dan sangat serius. Tidak main-main gitu. Ini di mana nih? Kayak kemarin ketika dilihat, wah belum nampak, kenapa masih minus, satu juga belum gitu. Kalau dua aja muncul gitu ya, udahlah sok kita sama-sama gitu loh maksudnya. Nah ini hal-hal yang begini dan ini ada ahlinya, makanya saya juga mengikuti, tetapi saya bukan ahlinya Kang dalam hal ini, karenanya saya ikut weh. Siapa yang saya ikuti? Ulil amri kan gitu. Iya karena tanggung jawab salah kan gitu ya. Otomatis kan ibu-ibu kan nggak ada ahlinya ke situ ya. Sok ibu mau sekarang nentuin masing-masing kan tepuku atuh Bu. Nggak boleh atau ya kan, harus apa? Harus kemudian sesuai dengan syariatnya. Syariatnya apa? Syariatnya sudah dilakukan tuh sidang isbat. Nah kita ikut gitu. Bagaimana yang tidak ikut sidang isbat? Ya, seperti kawan-kawan Muhammadiyah misalnya. Di Muhammadiyah juga ada perbedaan-perbedaan gitu. Nah disinilah kemudian muncul perbedaan tersebut yang kemudian ditolerir. Kenapa ditolerir? Bukan oleh hukum manusia tetapi oleh hukum agama gitu. Jadi boleh beda? Boleh, sok mangga. Nah tetapi saya ini pesan. Ibu di rumah, bapak di rumah sekeluarga, coba dipahamkan sama anak-anak bahwa yang namanya penentuan Ramadan itu kemungkinan ada berbeda. Tapi kita mah jangan berbeda atuh satu rumah gitu. Ya. Sabandung gitu ta. Kan seharusnya mah kan udahlah sok gitu supaya kita sama-sama. Nah itu juga bagus, tapi kalau tidak pun ya tidak mengapa. Oh beda ya sudah sok. Aduh kamu duluan, ada yang ngaco mah gini Kang. Ini ya, ini kaum yang tidak boleh diikuti. Bagian puasa saya mengambil belakangan. Bagian mau lebaran saya ngambil yang paling depan. Ini masalah ya. Ini benar nggak? Bagian ini yang jadi masalah nanti jadi tidak genap puasanya kan gitu ya. Nah ini jangan sampai seperti itu. Itu satu. Jadi kita harus biasa berbeda karena memang para ahli, para ulama, para alim itu juga kemudian memberikan
perbedaan tersebut, atau toleransi pada perbedaan tersebut. Nah yang kedua naon tadi teh? Ini suara perempuan. Alah, iya kunon. Akang ini penting ya, ini juga buat ibu-ibu penting. Gini. Apakah suara perempuan masuk aurat? Kan gitu. Dahulu sama sekarang ini harus dipahami. Ya, masuk aurat. Ya. Tetapi nah, kita harus bedakan. Di mana aurat perempuan itu ketika dia muncul yang namanya tabaruj. Ya, tahu tabaruj? Berlebihan. Ada yang namanya keinginan untuk diperhatikan atau keinginan adanya muncul syahwat di situ. Itu yang jadi bahaya. Itu Kang, itu yang namanya tabaruj. Jadi kalau yang namanya di bandara perhatian, tapi perempuan akhwat yang ngomong teh perhatian, misalnya gitu ya. Pesawat Garuda Indonesia sudah akan dan tetap harus eta mah teu naon sebagai informasi kecuali si akhwat yang ngomongnya bari mendesah perhatian bari gitu. Atuh eta mah ditakol merenya. Paham ya Ibu ya? Akang paham ya? Nah, jadi kita harus membedakan mana yang kemudian dijaharkan kemudian menjadi yang namanya tabaruj, mana yang tidak. Nah, tetapi sebaiknya kalau kita lihat, ya sebaiknya. Kenapa? Kalau untuk hal-hal mengaji gitu ya, kita beri yang namanya toleransi atau ruksoh gitu loh. Ya. Tapi kalau untuk yang lainnya gitu ya, inilah yang kemudian biasanya kalau ada yang ikhwan lebih utama yang ikhwan. Itu selalu gitu. Nah, di sini yang tadi mah kalau di masjid kasih tahu aja. Kasih tahu sok ngaji yang benar gitunya, nu tartil dan lain-lain teu naon gitu. Tapi kalau misalnya ada yang ikhwan yang lebih yang lebih utama ya ikhwan yang kemudian mengaji gitu. Makanya mau ada tabaruj atau enggak, kalau sholat mah enggak boleh ya. Ingat loh. Jangan tiba-tiba kan kata Ustadz ini mah enggak tabaruj. Enggak, kalau di dalam syariat sholat gitu ya, ketika waladdallin. Amin. Awat mah enggak usah ikut amin. Ya, dalam hati aja atau dalam ininya sendiri amin gitu. Ya, jangan ikutan amin. Jangan, nggak boleh itu mah, ya. Nah, yang seperti itu syariatnya. Jadi Kang itu ya, dua hal tersebut ya. Jadi kalau kita lihat kenapa sekarang akhwat boleh kemudian berbicara di muka umum dan lain-lain, jika seandainya tidak ada yang tadi unsur tabarus ya nggak masalah. Itu ya, Kang, siap. Ada lagi, Mangga? Satu lagi aja deh, waktunya udah habis. Ya singkat aja Pak Ustadz ya jawabannya. Berarti singkat, iya, tidak. Gitu. Ini kan singkat ya. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya ya Pak Ustadz. Siap. Terkait kita mau menjemput Lailatul Qadar, apakah ada perbedaan kalau yang menjemput Lailatul Qadarnya misalnya kita berniat umroh Ramadan nih dalam waktu dekat. Nah, apakah pada saat kita menjemput pahala di sana, nilai pahalanya itu berbeda dengan kita menjemput itikaf di sini gitu maksudnya. Itu satu. Yang keduanya terkait tadi godaan yang bisa apakah kita bisa mengendalikan atau tidak. Nah, setiap manusia itu kan ada pendampingnya jin korin ya. Itu yang menggoda manusia untuk melakukan hal-hal yang bersifat keburukan. Nah, gimana cara kita mengendalikan itu agar kita bisa istiqomah untuk menjemput Lailatul Qadar tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama adalah gini. Kalau kita lihat
Yang namanya agama itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah itu tidak membebankan kamu. Kalau kamu nggak sanggup untuk umroh Ramadan, ya nggak usah. Di sini saja iktikaf, jemput malam Lailatul Qadar. Tapi kalau kamu sanggup, ya sanggup silahkan berangkat. Nah, artinya apa? Artinya Allah itu menilai intinya keikhlasan kita. Iya, keikhlasan. Bahkan Rasulullah SAW menyampaikan gini, selamatkanlah dirimu walaupun hanya dengan sebutir kurma. Sebutir kurma bisa nyelamatin kita. Ada orang bikin masjid nggak selamat, bayangin. Paham kan? Nah artinya kalau kita mampu dan ikhlas untuk melakukan itu, lakukan gitu. Tapi kalau enggak, ya jangan kemudian kita merasa bahwa kita ini akan lebih kurang daripada mereka-mereka gitu ya. Iya. Ya Allah gitu. Mereka ini kan dilapangkan hartanya. Bagaimana kami ini bisa kemudian berlomba dengan mereka dalam sodakoh gitu kan gitu ya. Kata Rasulullah SAW ya mereka bersodakoh dengan hartanya. Kamu sodakoh saja dengan apa yang kamu punya gitu. Ibu, jangan ibu, si Fulanah ini punya uang 50.000. Cuma 50.000-nya. Aduh, saya pengen sodakoh 25.000, tinggal sisa 25.000. Si Fulan punya 1 miliar. Kira-kira sodakohnya berapa untuk nyaingin ibu? Berat, Kang. Berat atuh, ya. Kalau 50.000 mah, sudahlah. Da orang mah biasanya juga nggak punya teh, malah jadi bisa ngasih lebih ringan, bener nggak? Karena punyanya cuma 50.000, yang bagi 2 lah. Dah, hari ini mah insya Allah lah haula weh, sok. Kamu 25, saya 25. 50%-nya itu teh. Sementara orang yang punya 1 miliar, ayo bagi, ulah tuh 10 juta weh kamu mah cukup kan gitu. Karena kalau dibagi 500 juta kan, nah ini coba dilihat dari sananya gitu loh maksud saya ya. Paham ya? Nah kedua masalah tadi, yang namanya jangankan jin korin gitu ya. Gangguan itu ada dalam beberapa hal ya. Bisikan syaitan tadi, bagaimana hawa nafsu kita dan pikiran yang menyesatkan kan begitu. Nah kita ini di 3 gangguan ini insya Allah bisa kita kendalikan itu kalau seandainya saum kita tuh masuk saum yang memang esensi saum tadi, asyam tadi. Baru kita bisa tuh. Kalau enggak, repot. Kalau kita niatnya ingin saum karena enggak enak sama orang lain atau sama keluarga, mak nyawe, saya enggak saum misalnya gitu ya, katingali ku batur gitu. Tapi di dalam dirinya mah bukan asyam tadi, susah. Jadi dia hanya lapar dan dahaga aja. Karena niatnya itu. Atau niatnya saya mah saum, pengen apa? Pengen kurus. Iya, udah pengen kurus weh. Karena pengen kurus, yang saumnya cuman makan dan minum, betul nggak? Yang lainnya nggak saum, kekeh we, ambekan nama kekeh we kan. Gibahna, nah itu kan jadi masalah. Nah ini maksud saya, makanya tadi itu kutiba alaikumusiyamnya, asyamnya itu yang betul-betul masuk ke dalam pengendalian hawa nafsu gitu. Nah inilah yang membuat semua gangguan, godaan dan lain-lain itu pasti akan kemudian sulit untuk kemudian mempengaruhi kita. Apalagi kita setiap mulai ragu baca Quran. Selesai urusannya. Ragu baca Quran. Sholat. Wah banyak pisannya bulan Ramadan ini mah insya Allah gitu. Ya. Nah gitu kira-kira ya. Singkat Bu. Pilih ke disusulan. Baik Bapak Ibu. Alhamdulillah selesai sudah kajian kita. Terima kasih Pak Ustadz atas tausiahnya.